Teman-teman, apakah Batak itu termasuk suku yang kanibal? Disadari atau tidak disadari, ada banyak orang dari kita yang mempunyai keyakinan bahwasanya Batak itu adalah termasuk suku yang mempraktikkan kegiatan kanibal di masa lampau. Disadari atau tidak, setidaknya maka kita temukan dalam judul buku itu, seperti dalam buku itu, malah itu dibuat dalam judul yang pertama, di mana syarat, di mana ciri-ciri orang Batak yang pertama selain animisme juga adalah penganut kegiatan praktik kanibal. Itu dulunya, dan itu dituliskan di dalam buku itu. Teman-teman, tidak hanya masa lalu sebenarnya. Sekarang ini ada juga banyak dari kita yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwasanya orang Batak itu leluhurnya dulu mempraktikkan kegiatan kanibal. Ada dari kita, setidaknya sampai saat ini kalau kita pergi ke hutan Sialagan seperti kita tunjukkan dalam video ini. Ilmunya sudah habis, lalu diambillah satu buah asam, ya katakanlah jeruk nipis, dipotong, diperaskan laini ke seluruh badannya. Barulah dia menjerit kesakitan. Itu pertanda bahwa ilmunya sudah tidak ada lagi. Di mana dalam video itu disebutkan dengan sangat yakin bahwasanya dahulu kala orang Batak itu adalah leluhurnya mempraktikkan kegiatan kanibal. Teman-teman, sebenarnya tidak hanya dalam buku tadi, tidak hanya seperti yang disebutkan oleh masyarakat Sialagan, sebenarnya dalam berbagai catatan juga ada yang kecenderungan bahwasanya dahulu kala orang Batak itu leluhurnya adalah seorang kanibal, mempraktikkan kegiatan kanibal. Itu dapat kita temukan dalam catatan Marco Polo. Marco Polo menulis begini, bahwasanya ada sebuah suku di daerah Sumatera yang disebutkan Batech. Batech ini kemudian kita terjemahkan, kita tafsirkan sebagai Batak saat ini. Mereka mempraktikkan kegiatan kanibalisme. Jadi katanya begini Marco Polo menulis, jika ada seorang kerabat di sebuah kekeluargaan yang sedang sakit, maka mereka akan memanggil penyihir, dukun, datu. Dukun, penyihir atau datu itu akan melihat apakah kerabatnya yang sedang sakit ini akan segera mati atau tidak, atau masih bisa disembuhkan. Katanya, jika tidak bisa disembuhkan dan jika dia akan mati, maka dia akan dimatikan, akan dibunuh. Kira-kira begitu. Jadi mereka akan mencari hari yang baik. Oh, hari yang baik adalah pada hari begini. Di hari itulah kita nanti akan membunuh, akan memotong, akan mematikan kerabat yang sudah sakit tersebut. Teman-teman, nanti dagingnya semua akan dimasak dan dibagi rata. Kenapa harus semua dagingnya dimakan? Karena konon katanya kalau tidak dimakan semua, maka itu akan menghadirkan bala kepada keluarga itu. Itulah alasan mengapa Marco Polo menyebutkan satu suku Batech itu yang ada di pedalaman adalah mempraktikkan kegiatan kanibalisme. Ada juga yang mengatakan tokoh lain dalam catatan lain, yaitu Niccolo de Conti, seorang pedagang dari Cina, juga menyebutkan hal yang serupa, bahwasanya di daerah tertentu di pedalaman di Sumatera Utara namanya ada Batech, yang kemudian kita terjemahkan hari ini sebagai Batak, juga melakukan praktik kegiatan ritual, melakukan kegiatan praktik kanibalisme, yaitu memakan tubuh manusia. Teman-teman, apakah sesungguhnya orang Batak itu mempraktikkan kegiatan kanibal? Seperti kemudian yang dengan bangga dipromosikan, diceritakan oleh pemandu wisata di Sialagan. Terus terang, saya sebenarnya merasa risih dengan sebutan-sebutan itu. Bahwasanya orang Batak pernah memakan manusia itu adalah dalam hal ritus, bukan dalam hal kegiatan sehari-hari berulang, atau mungkin jika ada musuh dibunuh lalu dimakan. Itu hanya untuk ritus tertentu yang mungkin kita kenal namanya dengan sibiangsa, di mana seorang manusia ditumbalkan, diambil minyaknya atau abunya untuk dijadikan sebagai penjaga kampung, namanya sibiangsa atau penghulu balang. Tapi bukan dalam konsep untuk memakan daging manusia. Oke,
Kalau Marco Polo mengatakan begitu, saya punya keyakinan bahwasanya orang yang menceritakan itu kepadanya adalah sebagai bentuk kegiatan, sebagai bentuk upaya menakut-nakuti supaya Marco Polo tidak masuk ke situ. Dalam hal ini sebenarnya Marco Polo tidak menuliskan berita, dia menuliskan cerita. Kenapa cerita? Karena orang yang menceritakan itu kepada Marco Polo lalu menuliskan hal itu, dan jadilah itu seperti catatan kebenaran. Padahal orang yang menceritakan itu dalam perspektif saya, dalam tafsir saya adalah upaya defensif, upaya melindungi kampung agar tidak datang mereka untuk mencuri atau melakukan kegiatan tertentu di perkampungnya. Jadi itu upaya defensif, upaya melindungi diri dari orang lain. Lagi pula orang yang dipanggil itu adalah datang ke kapal. Artinya Marco Polo tidak melihat praktik kegiatan kanibal itu sendiri. Tidak melihat. Orang itu dipanggil ke kapal, di kapal orang itu tersebut menceritakan, lalu Marco Polo menuliskannya. Jadi saya punya tafsir, jangan-jangan Marco Polo ini sebenarnya takut kepada orang Batak, maka hanya memanggil orang tertentu lalu menuliskan. Kira-kira begitu. Saya sebenarnya agak kurang sependapat jika disebutkan leluhur orang Batak adalah kanibal. Saya tidak sependapat. Bahwasanya ada orang-orang tertentu yang dibunuh, oke, tapi bukan untuk dimakan. Bahwasanya dimakan jantungnya atau bagian organ tertentu, oke, tapi bukan dimakan seluruhnya. Dan upaya dimakan itu pun bukan untuk kegiatan fisiologi, itu adalah untuk kegiatan spiritual. Jadi bukan fisiologi, bukan urusan untuk makan supaya kenyang, bukan begitu saya pikir. Demikianlah teman-teman. Jadi jika ada orang yang mengatakan sampai saat ini seperti sering dipromosikan, diceritakan bahwasanya orang Batak itu nenek moyangnya melakukan praktik kegiatan kanibal, saya tidak sependapat. Bedakan orang yang melakukan kegiatan itu untuk ritual, bedakan pula untuk menggunakannya adalah khusus untuk kegiatan konsumsi. Khusus kegiatan konsumsi. Jadi berbeda. Saya pikir begitu, tapi ini hanya tafsir saya. Walau memang dalam catatan Niccolo de Conti seperti juga Marco Polo disebutkan begitu, tapi dalam tafsir saya itu adalah upaya masyarakat setempat untuk melindungi dirinya. Itu menurut saya, melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi kampungnya. Karena orang Batak dahulu sekali memang selalu defensif, melindungi dirinya, melindungi adatnya, melindungi ritusnya dari orang lain. Jadi saya pikir dan saya sangat berkeyakinan untuk itu, para ahli yang mencatatkan itu tidak pernah melihat kegiatan praktik kanibal. Tidak pernah. Mereka hanya mencatat apa yang diceritakan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ha ha ha.